Baik, selamat datang di kelas persiapan Olimpiade hari pertama. Dari soal-soal yang sudah di-share, yang sudah dibagikan kepada kalian, kita akan mencoba mengerjakan soal-soal yang ada di halaman pertama. Untuk nomor 1, ditentukan nilai X sama dengan 8, Y sama dengan 25, dan Z sama dengan 81. Kemudian kita mau mencari ini ya, nilai X pangkat 2/3 dikalikan Y pangkat setengah dikalikan Z pangkat 1/4. Jadi kita langsung masukkan saja nilai X-nya ya. X itu kan 8 ya, 8 pangkat 2/3 dikalikan dengan 25 pangkat setengah dikalikan dengan 81 pangkat 1/4. Kemudian kita lihat, 8 ini bisa kita sederhanakan menjadi 2 pangkat 3, jangan lupa pangkat 2/3, 25 itu sama dengan 5 pangkat 2 pangkat setengah, 81 itu adalah 3 pangkat 4, pangkatkan 1/4. Nah, masih ingat bagaimana dengan perpangkatan seperti ini? Kita hanya tinggal mengalihkan pangkatnya saja. Jadi 2 pangkat 3 dikalikan dengan 2/3, dikali 5 pangkat 2 dikalikan 1/2, dikalikan dengan 3 pangkat 4 dikalikan 1/4. Ya, tinggal kita lihat saja. Kita bagikan saja. Ini jadi 2 pangkat 2 dikalikan dengan 5 dikalikan dengan 3, atau 4 dikali 5, 2 pangkat 2, 4 ya. 4 dikali 5, 20, dikali 3, maka jawabannya adalah 60. Jadi untuk soal nomor 1, jawabannya adalah 60. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. 0,25 pangkat 0,5. 0,25 akan kita buat dulu menjadi pecahan, yaitu 25/100 pangkat setengah ditambah 0,04 itu jadi 4/100 pangkat negatif 0,5 atau negatif setengah. Kemudian silahkan ingat, pangkat setengah itu sama dengan akar ya. Jadi ini sama dengan akar 25/100 ditambah 4/100 pangkat negatif setengah. Kita bisa ubah pangkatnya menjadi positif. Tapi jangan lupa ya, aturan dari perpangkatan. Kemudian ini kita tetap ya 25/100, akar dari 25/100 ditambah ini jadi akar dari 100/4. Kita selesaikan. Ini sama dengan 5/10 ditambah 10/2. Karena akar 25 itu 5, akar 100 itu 10 ya. Jadi ini sama dengan 5/10 kita sederhanakan jadi setengah, 10/2 atau 10 dibagi 2, 5. Jadi jawabannya adalah 5,5. Atau di sini ada jawabannya 5,50. Jadi kita pilih jawabannya adalah D. Kemudian kita akan lanjutkan ke nomor 3. Bentuk sederhana dari Y pangkat minus 1. Oke, pangkat minus 1 akan langsung kita ubah menjadi 1/Y. Ditambah X dikalikan dengan Y pangkat negatif 2 atau kita ubah jadi 1/Y kuadrat. Dibagi dengan 1 dikurang X kuadrat dikalikan dengan Y pangkat negatif 2 atau 1/Y kuadrat. Nah, kemudian kita akan selesaikan. Ini jadi 1/Y ditambah X per Y kuadrat. Ya, dari X dikalikan 1. Per 1 dikurang X kuadrat per Y kuadrat. Sekarang kita lanjutkan. Di sini per Y dan per Y kuadrat. Baru kita ubah jadi per Y kuadrat ya. Y kuadrat dibagi Y berarti Y. Y dikali 1 ditambah X per. Nah, begitupun yang ini. Kita akan ubah ya penyebutnya. Jadi per
Y kuadrat juga. 1. Y kuadrat, supaya dia menjadi 1 tentunya harus Y kuadrat juga. Kenapa? Karena Y kuadrat dibagi Y kuadrat sama dengan 1. Ini sudah Y kuadrat ya penyebutnya, jadi langsung dikurang X kuadrat. Karena sama-sama per Y kuadrat, ini bisa kita coret ya. Jadi tersisa Y tambah X per Y kuadrat dikurang X kuadrat. Masih ingatkah bentuk dari A kuadrat dikurang B kuadrat ini sama dengan A tambah B dikalikan dengan A kurang B. Berarti ini juga bisa kita ubah menjadi Y tambah X per Y tambah X dikalikan dengan Y kurang X. Kemudian bisa dicoret ya. Ini 1. Jadi jawabannya adalah 1 per Y dikurang X. Atau jawabannya adalah A. Ini untuk nomor 3. Sekarang kita akan lanjutkan untuk nomor 4. Nilai dari bentuk 2 pangkat N tambah 2 pangkat 2. Oke, masih ingat bagaimana dengan perpangkatannya? Ya, dengan perpangkatannya. Kemudian di sini ada 2 pangkat 2 dikalikan dengan 2 pangkat 2N. Di sini 2 pangkat N dikalikan 2 pangkat N tambah 2. Oke, pertama-tama kita harus ingat dulu ya sifat perpangkatan. Kalau sifat perpangkatannya misalkan ini 2 pangkat 2 dikalikan dengan 2 pangkat 2N, berarti pangkatnya bisa kita tambahkan. Begitupun yang ada di penyebutnya ini. Jadi kita coba selesaikan dulu. 2 pangkat N tambah 2 pangkat 2. Kita selesaikan yang ini. Karena bilangan pokoknya sama-sama 2, jadi pangkatnya bisa kita tambahkan. 2 pangkat 2 ditambah 2N. Ya, 2 pangkat 2 ditambah 2N. Kemudian dibagi dengan yang ini, kita tambahkan. Karena bilangan pokoknya sama-sama 2 ya, jadi kita bisa tambahkan pangkatnya. 2 pangkat N ditambah N tambah 2. Kemudian bagaimana dengan pangkat yang seperti ini? 2 pangkat N tambah 2 dipangkatkan 2. Berarti ingat sifat perpangkatan, tinggal dikalikan. 2 pangkat N kali 2, 2N. 2 kali 2, jadi tambah 4. Dikurang 2 pangkat 2 tambah 2N per, nah, N ditambah N, jadi dia 2 ya. 2 pangkat 2N ditambah 2. Sekarang coba kalian perhatikan, 2 pangkat 2 tambah 2N ini sama dengan 2 pangkat 2N tambah 2. Ingat ya, hasil dari 1 ditambah 3 tentunya sama dengan 3 ditambah 1. Jadi posisinya ditukar pun tidak apa-apa dalam operasi penjumlahan. Jadi sekarang kita akan coba pisahkan. Ya. Kemudian di sini ada 2N tambah 4. Apa yang harus kita lakukan? Jadi kita akan coba pecahkan ini menjadi 2 pangkat 2N tambah 2 dikalikan dengan 2 pangkat 2. Harus ingat ya, ini kan penjumlahan. Kalau kita buat bilangan pokoknya sama-sama 2, berarti pangkatnya bisa ditambahkan. 2N tambah 2 tambah 2, itu sama dengan tambah 4. Kenapa Miss mengubahnya ke bentuk 2 pangkat 2N tambah 2? Supaya sama dengan penyebut. Dan juga ini. Kita yang satu lagi ya. Dikurangi. Di sini per, kita coba pisahkan, 2 pangkat 2N tambah 2 dikurang 2 pangkat 2 tambah 2N dibagi dengan 2 pangkat 2N tambah 2. Sekarang ini sama ya, 2 tambah 2N itu sama dengan 2N tambah 2, jadi ini bisa kita coret jadi 1. Kemudian ini juga bisa kita coret, jadi tinggal 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 adalah 4, dikurang 1, maka jawabannya adalah 3.
Jadi untuk nomor 4 jawabannya adalah 3. Kita akan lanjutkan ke nomor 5. Bentuk dari A pangkat negatif 1. A pangkat negatif 1 langsung kita buat dalam bentuk 1 per A. Ditambah B pangkat negatif 1, langsung kita buat 1 per B. Ternyata pangkat negatif 1 lagi. Jadi, ini sama dengan 1 per 1 per A tambah 1 per B. Nah, sekarang coba lihat per yang besarnya, ini sama dengan pembagian. Nah, tapi kamu coba lihat dulu, di sini ada pecahan, kita selesaikan dulu pecahannya itu ya, yang ada di penyebutnya. 1 per A tambah 1 per B. Kita buat dulu, dia jadi sama, penyebutnya AB. AB dibagi A, berarti B ya, kali 1, B tambah A. Jadi dia jadi B tambah A per AB. Nah, sekarang kita akan coba 1 dibagi dengan B tambah A per AB. Sebenarnya kita bisa langsung tinggal balikkan saja ya. Tapi kalau misalkan kamu bingung kenapa bisa langsung dibalikkan, di sini misalkan dibuat pakai warna biru. 1 per ini sama dengan 1 dibagi B tambah A per AB. Karena dia dibagi kan berarti bisa kita ubah jadi kali ya. 1 dikali AB dan di posisi per B tambah A. Karena itu, Miss bisa langsung membuat 1 per B tambah A dibagi dengan 1 dibagi B tambah A per AB. Ya, 1 per B tambah A per AB langsung Miss buat jadi AB per B tambah A. Jadi jawabannya adalah AB per B tambah A. B tambah A berarti bisa kita ubah juga dengan A tambah B ya. Jadi AB per A tambah B. Jawabannya adalah B. Ya, jadi jawabannya ini bentuk dari A pangkat negatif 1 tambah B pangkat negatif 1 dipangkatkan dengan negatif 1 sama dengan AB per A tambah B. Ini untuk nomor 5. Kita akan lanjutkan ke nomor 6. Akar 128 kita akan sederhanakan menjadi akar dari 64 dikali 2. Kurang akar 32 kita ubah menjadi akar 16 dikali 2. Kemudian akar 8 kita ubah menjadi 4 dikali 2. Per akar 27 kita ubah menjadi akar 9 dikali 3. Akar 64, 8. Jadi ini 8 akar 2 dikurang akar 16, 4. Berarti 4 kita keluarkan ya. 4 akar 2. Akar 4 itu 2, jadi tambah 2 akar 2. Per akar 9 itu 3, jadi 3 akar 3. 8 dikurang 4 tambah 2 sama dengan 6 akar 2 per 3 akar 3. Ini bisa kita bagi ya, jadi 2. Jadi jawabannya adalah 2 akar 2 per akar 3. Nah, tidak ada jawabannya. Jadi bagaimana? Kita rasionalkan. Kita kalikan dengan akar 3 per akar 3. Jadi di sini 2 akar 6, akar 3 kali akar 3 per 3. Jadi jawabannya adalah 2 per 3 akar 6. Atau B. Baik, selanjutnya kita akan menuju nomor 7 ya. Ini adalah nomor terakhir di halaman pertama. Akar 45 tambah akar 18 per akar dari 7 tambah 2 akar 10. Apa yang harus kita lakukan di sini? Kita lihat dulu bentuk dari penyebutnya. Bentuk penyebutnya ini cukup unik ya. Bentuknya itu adalah akar dari 7 tambah 2 akar 10. Jadi, penyebutnya ini akan kita coba manipulasi dulu. Ya, supaya bisa kita rasionalkan.
Jadi akar dari 7 tambah 2 akar 10 ini akan kita coba manipulasi menggunakan konsep dari akar A tambah B kuadrat ini sama dengan A tambah B. Jadi kita mau ubah bentuk dari 7 tambah 2 akar 10 ini menjadi akar dari A tambah B kuadrat. Kita mau ubah dulu. Langkah pertama, mari kita menemukan dua buah bilangan yang kalau kita tambahkan dia akan menjadi 7, namun saat dikalikan dia akan menjadi 10. Dan jawaban itu adalah 2 dan 5. Karena saat 2 ditambahkan 5, dia akan menjadi 7. Namun saat kamu mengalikannya, dia akan menjadi 10. Ya, 2 kali 5, 10. Kemudian sekarang kita akan coba manipulasi lagi. Ya, jadi angka 2 di sini. 2 dulu ditambah 2 akar 10, baru tambah 5. Kita coba seperti ini. Supaya ada bentuk akarnya, jadi di sini kita coba ubah. 2 itu adalah akar 2 kuadrat ditambah 2 akar 10 ditambah akar 5 dikuadratkan. Ini semua masih dalam bentuk akar. Nah, sekarang akar 2 kuadrat tambah 2 akar 10 tambah akar 5 kuadrat. Ada bentuk yang harus kamu ingat, yaitu A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat ini sama dengan A tambah B kuadrat. Nah, jadi kamu coba lihat di sini A kuadrat, A-nya di sini akar 2, tambah 2AB, AB-nya ini adalah akar 2 dikalikan akar 5, yaitu akar 10, ya. Ditambah akar 5 kuadrat, jadi B-nya itu akar 5. Jadi ini bisa kita sederhanakan bentuknya menjadi akar 2 tambah akar 5 ini dikuadratkan. Oke. Sini tidak perlu pakai. Nah, saja. Akar 2 ditambah akar 5 kuadrat. Nah, jadi di sini kita udah dapat bentuknya, yaitu akar 2 tambah akar 5 dikuadratkan. Akar dari akar 2 tambah akar 5 dikuadratkan, berarti akarnya bisa kita hilangkan ya. Dia menjadi akar 2 ditambah akar 5. Jadi bentuk dari akar 7 tambah 2 akar 10 ini sama dengan bentuk ini. Ya, akar dari 7 tambah 2 akar 10 sama dengan akar 2 tambah akar 5. Sekarang bentuk dari akar 2 tambah akar 5 inilah yang akan kita pakai untuk mendapatkan nilai dari akar 45 tambah akar 18 per. Penyebutnya kita ganti jadi akar 2 tambah akar 5. Bagian ini akan dihapus. Kemudian untuk pengerjaan selanjutnya, Miss akan menggunakan tinta berwarna biru. Jadi ingat tadi yang berwarna merah itu untuk mengubah bentuk dari penyebutnya. Ya. Jadi sini akar 45 ditambah akar 18 per. Ini kita sudah ubah menjadi akar 2 ditambah akar 5. Nah, akar 45 ini biar lebih mudah, akar 45 ini kan sama dengan akar dari 9 dikali 5. Akar 9 itu 3. 3 kita keluarkan jadi 3 akar 5. Ya. Ditambah akar 18 itu adalah akar 9 dikali 2. Jadi akar 9 itu 3, kita keluarkan jadi 3 akar 2. Per akar 2 ditambah akar 5. Kita akan kalikan, kita rasionalkan. Ingat, kalau tambah, berarti kita rasionalkannya dengan kurang. Ya, akar 2 per akar 5. Kurang akar 5. Oke. Nah, sekarang kita selesaikan. 3 akar 5 dikali akar 2, yaitu 3 akar 10. Kemudian 3 dikali akar 5 dikali akar 5, yaitu dikalikan negatif ya. Jadi 15. Kemudian di sini
3 akar 2 dikalikan dengan akar 2 berarti positif. Ya, jadi positif ya, karena dia positif dan positif dari 6 tambah 6. Kemudian terakhir nih 3 dikalikan 3 akar 2 dikalikan negatif akar 5 negatif 3 akar 1. Oke, kalau tadi kamu bingung kok tiba-tiba jadi 3 akar 10 dari ini ya. 3 akar 5 dikalikan akar 2 ini yang pertama kali tadi. Kemudian 3 akar 5 dikalikan negatif akar 5. Nah, kita bereskan. Akar 2 tambah akar 5 dikalikan akar 2 dikurang akar 5. Kalian boleh kalikan satu per satu, tapi jangan lupa ada juga catatan, jangan lupa A tambah B dikalikan dengan A kurang B, ini sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Jadi A kuadratnya di sini adalah akar 2 kuadrat, yaitu 2, dikurang B kuadrat, akar 5 kuadrat, yaitu 5. Ini habis. Oke. Negatif 15 ditambah 6. Negatif 9. Per 2 dikurang 5. Negatif 3. Maka jawabannya adalah 3. Jadi untuk nomor 7, nilainya sama dengan 3. Dan untuk soal terakhir yang akan kita bahas hari ini, ada pertanyaan untuk nomor 21. Kita akan coba kerjakan dengan dua cara. Ya, dengan cara yang pertama, sinus pangkat 4x tambah cos kuadrat x per sinus kuadrat x. Oke, jadi langkah pertama kita akan coba mengubahnya ini, sin pangkat 4x ini menjadi sin kuadrat x, tapi kita kuadratkan lagi, begitu ya. Ditambah cos kuadrat x, ini kita buat satu per satu saja ya, sin kuadrat x per sin kuadrat x, baru ini cos kuadrat x sendirian saja ya. Cos kuadrat x. Oke, nah sekarang sin kuadrat x dikuadratkan dibagi dengan sin kuadrat x. Berarti habis ya. Berarti hanya tinggal sin kuadrat x. Nah, sekarang ini sin kuadrat x. Kemudian ini cos kuadrat x. Sekarang misalkan coba tulis di sini. Sin kuadrat x tambah cos kuadrat x mesti pindahkan ke sini. Cos kuadrat x tambah cos kuadrat x per sin kuadrat x ya. Jadi bagian yang ini mesti pindahkan ke sini, kemudian yang ini mesti pindahkan ke sini. Oke, sin kuadrat x tambah cos kuadrat x. Masih ingat? Saat sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa, ini alfanya diganti x, jawabannya pasti sama dengan 1. Ya, sin kuadrat x tambah cos kuadrat x, jawabannya pasti 1. 1 ditambah cos kuadrat x per sin kuadrat x. Nah, 1 ini akan kita ubah menjadi sin kuadrat x per sin kuadrat x. Ditambah cos kuadrat x per sin kuadrat x. Lihat, pembilangnya kami jumlahkan. Ya, sin kuadrat x tambah cos kuadrat x. Dia menjadi 1 per sin kuadrat x. Ingat, sin kuadrat x tambah cos kuadrat x pasti 1. Jadi 1 per sin kuadrat x, atau bisa kita sederhanakan dia menjadi kosekan kuadrat x. Jawabannya adalah E. Ini adalah salah satu cara. Ya, kemudian ada cara lain. Bagaimanakah cara lainnya? Kamu bisa mencoba memasukkan suatu nilai x. Karena ini adalah pilihan ganda, kamu bisa memasukkan suatu nilai x. Jadi yang pertama, kita coba kalau x-nya itu sama dengan 90 derajat. Sinus pangkat 4 dari sinus pangkat 4 dari 90 derajat. Ya, sinus 90 derajat dipangkatkan 4. Sinus dari 90 derajat adalah 1. 1 pangkat 4, maka ini jawabannya 1. Ya, sedangkan kosinus dari 90 derajat adalah 0. Per sinus kuadrat x. Sinus 90 tadi 90 derajat adalah 1. Pangkat 2 jadi 1.
tambah cos kuadrat X. Cos 90 derajat adalah 0, kuadrat 0. Ya. Jadi jawabannya 1 tambah 0, 1 per 1. Jawaban akhirnya harus 1. Jadi kita harus memasukkan, kalau X-nya kita masukkan 90 derajat, jawabannya harus 1. Kita coba yang bagian A. A, sin kuadrat X. Sin 90 adalah 1. 1 kuadrat, jawabannya 1. Jadi ada kemungkinan jawabannya itu adalah A. Sekarang kita coba B. B adalah cos kuadrat X. Cos 90 sama dengan 0. 0 kuadrat pasti 0. Jadi sudah pasti tidak mungkin. Kita coret kemungkinannya. Kemudian C. Tangan kuadrat X. Ingat, tangan X adalah sinus X per cosinus X. Tangan itu sama dengan sinus X per sinus X. Nah, jadi karena dia sama dengan sin per cos, ingat ya, cosnya itu tadi 0 ya, cos dari 90 derajat 0. Ingat, tidak boleh menyebut itu 0. Jadi sudah pasti salah. Kemudian, secant itu adalah 1 per cos. 1 per cos kuadrat X. Ingat, cosinusnya tadi 0, berarti sudah pasti tidak boleh 1 dibagi 0 ya. 0 tidak boleh jadi penyebut. Nah, berarti sudah pasti salah. Nah, berarti hanya tertinggal yang E. E itu adalah kosekan kuadrat atau 1 per sin kuadrat X. Nah, sin kuadrat X. Jadi tadi sinus X-nya kan 1. 1 per 1 maka jawabannya 1. Jadi hanya tinggal menyisakan dua kemungkinan, yaitu A dan I. Selanjutnya kita masukkan sudut istimewa yang lain. Ya. Kita masukkan misalkan X-nya itu adalah 30 derajat. Sinus dari 30 derajat adalah setengah. Nah, sinus 30 derajat setengah pangkat 4, jadi sama dengan 1 per 16. Ditambah cos kuadrat X. Kosinus dari 30 derajat adalah akar 3 per 2, atau setengah akar 3. Akar 3 per 2 dikuadratkan sama dengan 3 per 4. Dibagi dengan sinus kuadrat X. Sinus kuadrat X tadi, sinus 30 derajat adalah setengah. Setengah kuadrat, 1/4. Ditambah dengan kosinus kuadrat X. Kosinus dari 30 derajat adalah setengah akar 3 atau akar 3 per 2, maka kuadratnya adalah 3 per 4. Mari kita selesaikan. 1 per 16 tambah 3 per 4. Ini akan kita ubah jadi per 16. Berarti 16 dibagi 4, 4 kali 3, 12. Per 1 per 4 ditambah dengan 3 per 4. Nah, 1 per 16 tambah 12 per 16 sama dengan 13 per 16. Kita bereskan dulu yang ini ya. Dibagi dengan 1/4. Dibagi dengan 1/4 sama dengan kali 4 per 4. Ya, ini 1 per 16 tambah 12 per 16, ini kan 13 per 16. Per, itu kan sama dengan dibagi 1 per 4. Jadi kita ubah jadi kali, ubah posisi 4 per 1. Jadi 4, ya. Jangan lupa ditambah 3 per 4. Jadi sini 13 per 4 ditambah 3 per 4, yaitu sama dengan 16 per 4 sama dengan 4. Jadi kalau kita masukkan X-nya 30 derajat, jawabannya harus 4. Mari kita coba. Sinus dari 30 derajat adalah setengah. Setengah kuadrat 1/4. Dia bukan 4. Harusnya kita dapat jawabannya adalah 4. Berarti A salah. Nah, kita coba cek. Kosekan kuadrat X itu adalah 1 per sin kuadrat. Nah, tadi kita sudah dapat sinus dari 30 derajat adalah setengah. Setengah, kemudian setengah kuadrat adalah 1/4. 1 dibagi dengan 1/4, ini sama dengan 4. Ternyata cocok. Jadi jawabannya adalah ini. Jadi ada dua cara. Kamu silahkan memilih cara mana yang menurut kamu lebih mudah. Dan siapa tahu kamu bisa menemukan cara lain, maka lebih banyaklah berlatih. Baik, sampai sini dulu perjumpaan kita untuk kelas Olimpiade hari pertama.
Semoga kamu bisa dapat memahaminya. Kalau masih ada kesulitan, kamu dapat menanyakannya saat kita jumpa tatap muka. Terima kasih.